Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang topik pada pertemuan kedua, yaitu masih di ranah mata kuliah manajemen pasien safety ya. Kita akan diskusikan juga salah satu topiknya yaitu tentang sasaran dan keselamatan pasien ya. Nah, saya coba share screen. Baik. Konsep dasar pasien safety tentang sasaran dan standar keselamatan pasien pada pertemuan kedua untuk kelas A akan diselenggarakan pada tanggal 22 Februari jam 1.50 sampai dengan 14.40, kemudian kelas 1B pada tanggal 25 Februari sama jamnya ya, jam 1.50 sampai dengan 14.40. Baik, perkenalkan nama saya Santi Kloranita, saya salah satu dosen di program studi D3 Keperawatan. Lanjut ya. Jadi masih berkesinambungan dengan topik yang pada pertemuan pertama juga tentang konsep pasien safety. Sekarang kita coba tentang diskusi tentang standar keselamatan pasien. Jadi ada 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama ada standar tentang hak pasien. Yang kedua tentang standar mendidik pasien dan keluarga. Standar yang ketiga keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan. Standar yang keempat adalah penggunaan metode peningkatan kinerja. Standar yang kelima peran kepemimpinan dalam meningkatkan pasien safety. Standar yang keenam tentang mendidik staf pasien safety. Tentang pasien safety, standar ketujuh tentang komunikasi. Kita akan diskusikan satu-satu. Yang pertama, standar tentang hak pasien, di mana standarnya adalah pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana apa yang akan dilakukan di rumah sakit, kemudian hasilnya, sehingga dapat meminimalkan terjadinya KTD ya, atau kejadian yang tidak diharapkan. Kriterianya apabila rumah sakit yang baik atau yang terstandar adalah harus memiliki DPJP ya, dokter penanggung jawab pelayanan. Jadi biasanya di rumah sakit ada DPJP, kemudian dokter DPJP tadi wajib membuat perencanaan pelayanan, kemudian memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasilnya, termasuk pengobatan dan prosedur apa yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya, standar yang kedua adalah tentang mendidik pasien dan keluarga. Jadi di pasien safety pada standar yang kedua ini rumah sakit itu harus atau diwajibkan mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien ya. Kemudian kriterianya, keselamatan dalam memberikan pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Sehingga rumah sakit harus ada harus memiliki sistem dan mekanisme bagaimana cara atau teknik untuk mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Sehingga harapannya apa? Ketika keluarga dan pasien memiliki informasi tentang kewajiban dan tanggung jawab dapat berkoordinasi atau berkolaborasi untuk meningkatkan kesembuhan dari si pasien ya. Lanjut ya. Tujuannya dengan mendidik pasien dan keluarga memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur, sehingga informasi apapun sebaiknya tidak ditutupi dari keluarga ya. Selanjutnya untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. Tujuan selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Jadi kalau misalnya keluarga menanyakan sesuatu, kita harusnya dapat menjelaskan. Kemudian memahami dan menerima konsekuensi dari pelayanan, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan dari rumah sakit,
memperlihatkan sikap menghormati dan tengah rasa, kemudian memenuhi kewajiban finansial yang disepakati antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit. Artinya melakukan ketika sudah mendapatkan pelayanan kesehatan, keluarga melakukan pemenuhan kewajiban finansial ya. Untuk standar yang ketiga, yaitu standar keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Standarnya, rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Kriterianya adalah terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh, mulai dari pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan, pelayanan, tindakan pengobatan, serta rujukan ya, dan saat pasien keluar dari rumah sakit. Juga selain itu ada koordinasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan. Sumber daya ini maksudnya banyak ya, bisa sumber daya manusia, misalnya contoh dokter spesialis tertentu, atau misalnya peralatan ya. Untuk lanjutnya yaitu masih standar yang ketiga tentang keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Kriterianya terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, serta pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapai proses koordinasi tanpa hambatan, aman dan efektif. Kemudian kita lanjut standar yang keempat yaitu penggunaan metode atau metoda peningkatan kerja. Standarnya, rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang sudah ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif KTD dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan dari si pasien ya. Kriterianya, setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan yang baik, mengacu visi, misi, dan tujuan dari rumah sakit, kebutuhan dari si pasien sendiri, kemudian petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor lain yang berpotensi resiko bagi pasien sesuai dengan 7 langkah menuju keselamatan rumah sakit. Itu nanti akan dibahas pada topik selanjutnya. Masih lanjut untuk standar yang keempat tentang penggunaan metode peningkatan kerja. Kriterianya adalah setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja antara lain pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi atau penggunaan, mutu pelayanan dan keuangan. Setiap rumah sakit juga harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua KTD dan secara proaktif melakukan evaluasi suatu proses kasus yang berisiko tinggi. Selanjutnya, setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi tadi yang sudah kita analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan sehingga kinerja dan keselamatan pasien terjamin. Lanjut ya, standar yang kelima. Bagaimana sih standar yang kelima di dalam manajemen patient safety, yaitu standar kelima tentang peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien ya. Standarnya, pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan rumah sakit. Selanjutnya, pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk mengidentifikasi risiko keselamatan pasien dan program untuk menekan atau mengurangi kejadian yang tidak diharapkan. Standar selanjutnya yaitu pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien. Standar yang selanjutnya yakni pimpinan mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusi dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien. Masih lanjut, kriterianya sebetulnya di dalam rumah sakit harapannya terdapat tim antar interdisiplin ya.
sehingga dapat mengelola program dari keselamatan pasien ya. Kemudian tersedianya program proaktif untuk mengidentifikasi risiko keselamatan dan program minimalkan insiden mencakup jenis kejadian yang memerlukan perhatian. Contoh yang sudah kita sampaikan pada topik pada pertemuan pertama near miss atau adverse event. Kemudian juga ada mekanisme untuk menjamin bahwa semua komponen dari rumah sakit terintegrasi. Lanjut ya. Tersedia prosedur cepat tanggap terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, batasi resiko pada orang lain, dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. Selanjutnya, yakni tersedianya mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden, termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang analisis akar masalah atau RCA atau NCA atau near miss atau kejadian nyaris cedera atau kejadian sentinel. Kemudian ada juga mekanisme menangani berbagai jenis insiden ya untuk memperkecil resiko, termasuk mekanisme untuk mendukung staf dalam kaitannya terhadap kejadian sentinel. Selanjutnya, kriterianya terdapat kolaborasi dan secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan di dalam rumah sakit dengan pendekatan antar disiplin. Kemudian tersedianya sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja rumah sakit dan perbaikan keselamatan pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap kecukupan sumber daya. Selanjutnya, tersedia sasaran, ukuran, dan pengumpulan informasi menggunakan kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien, termasuk RTL atau rencana tindak lanjut sampai dengan implementasi. Kemudian, standar pasien safety yang keenam tentang mendidik staf tentang keselamatan pasien. Standarnya, rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan, mencakup keterkaitan jabatan dengan PS ya, keselamatan pasien safety ya. Kemudian selanjutnya rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan terdisiplin dalam pelayanan pasien. Kemudian untuk kriterianya, setiap rumah sakit harapannya memiliki program pendidikan, kemudian biasanya pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat tentang keselamatan pasien safety dengan tugasnya masing-masing. Kemudian sebaiknya juga harus diupdate ya informasi tentang pasien safety. Tiap rumah sakit mengintegrasikan topik pasien safety dalam kegiatan in-service training dan juga sebaiknya ada pelaporan, pedoman dan jenis tentang pelaporan perinsiden. Tiap rumah sakit juga harus menyelenggarakan pelatihan tentang teamwork ya, guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif dalam melayani pasien. Standar selanjutnya, rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Kriterianya perlu disediakan anggaran untuk memperoleh anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses pelayanan. Kemudian mekanisme identifikasi masalah dalam komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan boleh menghubungi kontak saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.